Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Rizky Yoga Dharma, NIT 2330221 dari program studi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian kelas 2A. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan analisis menggunakan aplikasi SPSS yang dimana merupakan salah satu tugas mata kuliah statistika di semester 3 dengan dosen pengampu Ibu Damar Isti Pratiwi. Di sini saya telah memiliki data mengenai pengukuran kecepatan, jarak tempuh, dan tingkat keausan. Langkah pertama dalam analisis data tersebut yakni menghitung modus min dan median menggunakan rumus di aplikasi Microsoft Excel. Dengan cara untuk modus sendiri sama dengan mode, kita drag dan min sama dengan average. Dan median sama dengan median. Selanjutnya, kita tarik atau drag menuju ke kolom tingkat keausan untuk memperoleh nilai dari masing-masing modus min median di jarak tempuh dan tingkat keausan. Lalu kita akan membuat sebuah grafik mengenai keluaran data dari modus min median di aplikasi Microsoft Excel. Mengatur data keluarannya yakni kecepatan, jarak tempuh, dan tingkat keausan. Lalu ukuran font yang digunakan yakni Times New Roman ukuran 12. Lalu data tambahan seperti menggunakan data labels untuk keterangan angka ataupun masing-masing dari grafik tersebut dan mengatur judul yakni data pengukuran. Selanjutnya kita akan menginput dan mengcopy paste data dari Microsoft Excel ke Word dari tabel data hingga ke grafiknya. Baik, di sini sekarang pada halaman awal Microsoft Word, yang pertama kita akan membuat cover dari analisis yang akan kita buat dengan menentukan marginnya terlebih dahulu menggunakan 433 jika posisi potret dengan 4 berada di pangkal kiri. Selanjutnya untuk fontnya sendiri Times New Roman ukuran 14 dan posisi bold kita tulis tugas statistika, insert gambar, lalu data diri, lalu prodi, teknologi mekanika perkeretaapian 2A, instansi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, dan tahun. Selanjutnya kita atur line spacingnya 0, dan 1,5. Kita posisikan di center, kita copy, lalu buat jilid kedua. Tetapi pada jilid kedua ini kita berikan halaman Romawi dengan cara kita berikan layout dulu dan next page untuk memisahkan halaman tersebut. Lalu link to previous-nya hapus, ke page number, format nomor page, pakai angka Romawi nomor 1. Oke, kita simpan berada di tengah. Selanjutnya kita hapus enternya, atur fontnya menggunakan Times New Roman ukuran 12. Setelah itu kita akan mengcopy data dari Excel ke Microsoft Word dengan kita beri label atau nama tetapi dengan ukuran font 12.
tabel 1 data pengukuran dengan mengcopy data dari Excel. Langsung copy paste. Lalu kita atur yang pertama adalah font yang digunakan, yakni Times New Roman ukuran 12. Selanjutnya tabel desain tanpa warna. Lalu line spacing before after 0, line spacing single. Dan auto fit content. Selanjutnya kita berikan keterangan setiap judul kabinet, yakni repeat order dinyalakan. Lalu untuk menentukan halaman, kita berikan layout lagi, breaks, next page. Untuk memisahkan halaman tersebut, kita mulai pada angka, yakni angka 1 di halaman isi tersebut. Kita ganti dengan angka 1, different, untuk profesi kita hilangkan. Lalu different page, kita angka 1, Times New Roman, ukuran 12, berada di center, tengah. Untuk yang halaman kedua, ini berada di kanan bawah. Dan seterusnya. Selanjutnya, mengcopy dan membuat grafik, baik itu copy dari Excel dan membuat dari Word. Untuk mengcopinya sendiri, kita tinggal mengambil grafik tersebut dari Excel dan copy ke Word. Lalu beri outline hitam dan berikan judul dengan bold, ukuran 12, gambar 1, grafik data pengukuran. Kita satukan dengan ininya, taruh di tengah. Dan selanjutnya kita akan membuat grafik, yakni insert, lalu ke chart, pilih tabel yang akan digunakan, lalu oke. Selanjutnya ambil data dari Excel untuk diisikan dalam chart tersebut. Oke. Untuk kategori 4-nya kita hapus terlebih dahulu. Lalu seriesnya kita ganti kecepatan, jarak tempuh, dan tingkat keausan. Lalu kita beri label juga, data label, untuk nominal, dan outliner dari tabel tersebut. Atur fontnya Times New Roman ukuran 12. Dengan cat, titelnya kita ganti menjadi data pengukuran. Nah, selanjutnya kita beri judul gambar 2, grafik data pengukuran. Selanjutnya kita akan mencoba perhitungan data statistika data tersebut di dalam aplikasi
SPSS. Baik, sekarang pada halaman awal SPSS yang dimana di sini saya akan mengcopy paste data dari Microsoft Excel ke SPSS. Yang pertama, merubah variabel di variable view dengan mengubah dengan X, Y, Z, lalu memberikan nama atau label yakni sesuai dengan judul data tersebut, masing-masing label yakni kecepatan, jarak tempuh, dan tingkat keausan. Yang pertama, kita melakukan perhitungan deskripsi analis. Pindahkan semua variabel ke option, kurtosis dan squeeness-nya kita centang, lalu oke. Selanjutnya ke deskripsi statis yang singkat untuk mengetahui normalitas data. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari korelasi. Apakah kecepatan, jarak tempuh, dan tingkat keausan saling berkorelasi, saling berhubungan dengan cara analyze complement paired sample t-test. Kita masukkan satu persatu. Lalu klik OK, maka di sini akan ada outputan dari paired sample t-test mengenai korelasi. Selanjutnya yakni perhitungan regresi, yakni menggunakan perhitungan regresi linear. Kita taruh tingkat keausan sebagai dependent dan kecepatan jarak tempuh sebagai independent. Kenapa tingkat keausan menjadi dependent? Karena tingkat keausan merupakan hasil dari kecepatan dan jarak tempuh. Yakni dependent memerlukan variabel lain atau merupakan keluaran dari hasil variabel lain. Sedangkan independent hanyalah berdiri sendiri. Jadi merupakan suatu ukuran dari data tersebut. Kalau kita klik OK, maka akan ada keluaran dari perhitungan regresi linear. Sekarang saya akan memindahkan data-data tersebut, keluaran tersebut dari SPSS ke Word. Baik, selanjutnya saya akan memindahkan keluaran data dari SPSS ke dalam Word. Dengan cara yang pertama kita tulis terlebih dahulu tabel 2, yakni mengenai pengeluaran tadi, deskripsi statis yang lengkap, lalu kita ubah orientasi kertasnya menjadi landscape dengan posisi 4, layout 433, yang dimana 4 berada di top. Lalu oke. Lalu posisikan di kiri atas dan paste data dari hasil keluaran deskripsi statis. Selanjutnya kita tulis kembali tabel 3, lalu ubah menjadi posisi potret. Dengan 433, 4 berada di kiri. Lalu oke. Lalu kita copy paste data keluaran dari SPSS yang mengenai deskripsi statis yang singkat. Tiga tiga, lalu oke. Lalu copy paste. Selanjutnya tabel 4, ini yakni tentang korelasi. Kita copy. Selanjutnya adalah tabel 5 tentang regresi. Lalu kita akan merapikan penulisan dalam pengeluaran deskripsi statis dan penulisan secara dari hasil SPSS dengan cara pertama kita tulis kembali judul tabel 2 ini judulnya apa, yakni deskripsi statis dengan jika huruf asing kita garis miringkan, dan di sini n sama dengan 99. Lalu kita rapikan, delete.
sel atas, lalu yang bawah, lalu yang samping. Selanjutnya kita perbaiki dengan tabel desain, lalu home kita atur line spacingnya, yakni before after 0, line spacing single. Selanjutnya kita ubah dalam ini jadi min, max, min, SD, skewness kurtosis tetap. Lalu yang ini kita hapus, ini hapus, SD-nya pula, skewness di value, ini jadi SE, value, SE. Lalu merapikan kembali tabelnya, ini dengan cara di merge, dan juga yang main sama standard deviation juga. Lalu kita ke tabel desain, autofit content, dan untuk yang di atas berada pada tengah. Selanjutnya jarak dari judul ke tabel kita perbaiki dengan line spacing single. Afternya juga terlupa 0. Dan kita berikan keterangan tentang hasil keluaran tersebut, ini sebagai berikut. Dari tabel di atas, bahwa nilai keluaran dari min, max, min, dan standar deviation dari setiap variabel, kecepatan, jarak tempuh, dan tingkat kausan serta keluaran dari nilai skewness dan kurtosisnya. Selanjutnya, yakni data atau keluaran dari tabel ketiga sama mengenai deskripsi statis, namun yang ini kita gunakan sebagai penentu normalitas data, menentukan bahwa data tersebut normal atau tidaknya. Tabel desain, kembali kita memperbaiki tentang before after-nya, 0 dan single. Selanjutnya, kita hapus yang ini, kita hapus. Oke, lalu yang N dan valid. Serta kita ganti lagi yang ini, lalu ganti ke value, SE, value, SE. Standard deviation menjadi SD. Kita merge. Lalu autofit content dan berada di tengah. Setelah itu kita hapus kembali. Jangan lupa untuk ini tidak bold, sama yang ini pula tidak bold, dan perbaiki angka di belakang komanya, yakni minimal 3 angka. Harus teliti dalam pengeluaran data, memeriksa kembali apakah data tersebut sudah 3 angka di belakang koma. Ini pula berikut, seperti itu. 3 angka di belakang koma. Lalu kita berikan keterangan mengenai keluaran dari hasil SPSS tersebut, yakni dari tabel di atas misalkan bahwa data pengukuran adalah bersifat normal, karena dilihat dari skewness dan kurtosisnya tidak kurang dan tidak lebih dari 2. Maksudnya, jika dilihat dari value atau value skewness dan value kurtosis, jika lebih dari min 2, semisal min 3, atau lebih dari 2, atau semisal 3, maka data tersebut tidak dianggap normal. Nah, di sini, data yang paling tinggi adalah min 1,1, dan yang lainnya adalah 0,58, maka data tersebut adalah bersifat normal. Selanjutnya adalah data tentang korelasi. Tabel keempat adalah korelasi, lalu kita merge terlebih dahulu setiap kolomnya, lalu yang N kembali kita tulis, N jumlah data sama dengan 99, judulnya kita hapus,
Oke, lalu N-nya kita hapus juga, korelasinya kita ganti R, dan signifikansinya kita ganti P. R. Akhirnya kita hapus, ini pola berikut hapus, dan hapus. Ini ganti jadi fire. Lalu kita kembali membenarkan cara posisi tabel before after 0 serta multi spacing single. Setelah itu auto fit content, dan untuk hasil keluarannya tidak bold. Untuk yang di atas kita posisikan berada di tengah, lalu tabel desain warna. Nah, atur dengan judul tabel before after 0, line spacing single. Oke, kita berikan keterangan kembali mengenai ini, yakni dari data di atas dinyatakan bahwa nilai korelasi dari 3 tabel variabel tersebut berkorelasi atau ada hubungan. Yang tingkat masing-masing korelasi bisa dilihat dari nilai R korelasi atau dilihat dari nilai persen korelasi, yang dimana ini korelasi sedang, ini korelasi lemah, dan ini juga korelasi lemah. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan output dari regresi linear. Kita dapat copy dari SPSS ke dalam Word. Yang dimana output yang digunakan pada hasil regresi linear hanyalah nilai dari koefisiennya saja untuk menentukan bahwa variabel tersebut berregresi atau tidaknya, atau berasumsi bahwa saling mempengaruhi atau tidak. Kita dapat menghapus kolom tabel yang pertama. Selanjutnya lalu dapat ditambahkan tabel ke kanan untuk memberikan keterangan tentang atau mengenai perhitungan R dan R square dalam output regresi. Ini dapat kita merge. Di mana ini adalah bernilai 3,30 dan satunya R square-nya adalah 0,109. Lalu kita dapat merapihkan tabel seperti biasa menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan before after 0, line spacing single, dengan title in tabel itu bold, kita posisikan pada tengah, auto fit content. Lalu kita beri keterangan untuk menjelaskan hasil dari regresi linear tersebut. Dari keluaran data tersebut diketahui bahwa ketiga variabel besaran pengaruh yakni 10,9% dilihat dari R square, dan hipotesisnya adalah kecepatan dan jarak tempuh berpengaruh terhadap tingkat kausan. Baik, sekian penjelasan mengenai analisis data menggunakan aplikasi SPSS, dimulai dari memindahkan data dari Excel, menghitung median modus, serta deskripsi analisis, mencari korelasi, mencari normalitas data, dan regresi linear. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.